Shalom. Shalom, apa kabar hamba-hambanya yang luar biasa? Oke, luar biasa ya. Semuanya luar biasa? Kenapa luar biasa kita? Ya, karena kita punya Yesus yang luar biasa ya. Ya, nama saya Yeremia Romelani. Saya lahir di Jawa Tengah, yaitu tepatnya di Gombong. Jadi tahu bahasa Jawa saya ya. Terus kemudian saya ditugaskan oleh Tuhan, yaitu di Jawa Barat, tepatnya di kota Sukabumi. Dan pelayanan saya di sana adalah pelayanan panti asuhan, terus kemudian anak jalanan dan juga jaringan doa sekota Sukabumi. Dan saya bergabung dengan tim Blessing Ministry tahun 2023 ya, tepatnya bulan Desember ya, Desember pada waktu kita ke Toba ya. Oke. Jadi saya percaya bahwa ini semua hamba Tuhan yang luar biasa di tempat ini, dan kita percaya bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita itu talent ya, talenta masing-masing ya, karunia masing-masing, dan karunia itu adalah pemberian Tuhan. Memang karunia itu Tuhan pakai atau kita pakai selama kita masih ada di muka bumi ini, karena kalau Tuhan Yesus datang itu karunia udah gak berguna lagi. Maka dari itu maksimalkan potensi, artinya potensi yang kita punya dimanapun saja berada ya, bukan tergantung hanya di kota besar atau ada istilahnya di padang gurun atau di Taman Eden. Semua jenis pelayanan yang Tuhan tempatkan atau pekerjaan Tuhan itu sama aja, baik di desa maupun di pedalaman maupun di kota. Dan Tuhan yang kita sembah Tuhan yang sama ya. Tuhan yang disembah di kota besar, Tuhan yang disembah di kota terpencil atau di desa terpencil ataupun di pelosok-pelosok pedalaman, itu Tuhan yang disembah, Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan kita sudah pilih. Kenapa sampai kita rela untuk melayani Tuhan? Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu melayani kita. Saudara-saudara yang kasih, hamba Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa bicara tentang pelayanan ya. Apa arti pelayanan? Pelayanan itu kan sebenarnya memberikan segala sesuatu kita kepada Tuhan. Kita harus bisa membedakan pelayanan dan bisnis ya. Pelayanan itu harus apa? Pelayanan itulah out artinya adalah ada sesuatu yang keluar dari kita, termasuk apa? Harga diri kita, perasaan kita, hati kita, tubuh jiwa roh kita, bahkan apa yang kita punya kita keluarkan ya. Dan beda dengan bisnis. Kalau bisnis itu harus in ya, apa yang kita keluarkan itu harus kembali kepada kita, betul nggak ya? Kalau bisnis itu harus ada apa? Harus ada untung ya kan? Saudara di sini bisnisnya apa? Atau mungkin nanam padi atau nanam apa gitu ya? Sawah berarti nanam padi misalkan mengeluarkan uang 1 juta dan kembali harus berapa? 500.000, 100.000 atau lebih daripada itu. Nah itu artinya bisnis. Tapi kalau pelayanan, apa yang kita keluarkan? Apakah kita berharap kembali? Tidak. Seperti ada lagu, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya apa? Hanya memberi, tak harap kembali. Demikian juga kita sebagai hamba Tuhan, ketika kita memberi buat Tuhan, jangan pernah berharap untuk kembali. Karena pelayanan itu beda dengan bisnis. Kalau pelayanan itu berarti kita give, kalau bisnis berarti kita in. Amin? Yes ya. Mengerti sampai di sini ya. Jadi kalau pelayanan kita give, kalau bisnis in. Jadi jangan sekali-kali kita terjun dalam pelayanan tapi pengen in. Artinya bahwa mencari keuntungan. Karena kalau saudara di dalam pelayanan ingin mencari keuntungan, lebih baik nggak usah pelayanan. Kita terjun ke dunia bisnis. Udah kita pasti dapat cuan. Tetapi kalau di dalam pelayanan kita nggak akan dapat cuan. Ya, jadi jangan pernah berharap pelayanan itu ada untung. Misalkan saudara pergi melayani orang sakit, pergi doakan jemaat, jangan pernah berharap bahwa jemaat itu nanti akan memberi berkat kepada kita. Tapi jangan khawatir, yang kita layani adalah Raja di atas segala raja, yang punya segalanya di muka bumi ini. Tuhan yang sama, Raja yang sama yang kita sembah. Baik Raja yang ada di Pemalang, Raja yang di Pekalongan, Raja yang ada di Kalimantan pedalaman, dan Raja yang ada di Indonesia, bahkan Raja yang ada di seluruh dunia. Dialah Raja di atas segala raja. Dan saya percaya Papa di surga atau Papi Yesus, Allah yang kita sembah, itu sangat bertanggung jawab atas hidup kita. Adakah yang di sini pernah kelaparan? Ada pernah kelaparan? Nggak ada beras atau nggak makan? Adakah di sini?
Tidak ada. Berarti Tuhan sangat bertanggung jawab atas hidup kita. Sangat bertanggung jawab. Buktinya pada waktu kenapa manusia itu diciptakan oleh Tuhan pada hari yang ke-6, tidak hari yang pertama. Kenapa saudara? Ya, Tuhan itu menyediakan segala sesuatunya terlebih dahulu, baru ciptakan manusia. Agar manusia hidup di muka bumi ini sudah tersedia semuanya. Dia adalah Yehova Jireh. Dia Allah yang menyediakan segala yang kita perlukan. Saudara, siapa yang sudah punya anak di sini, angkat tangan. Ya, pada waktu kita mengandung anaknya laki-laki, misalkan dalam kandungan udah cek USG ya. Sekarang kan zaman modern, sebelum lahir kita udah tahu anaknya laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki bisa nyiapin apa aja? Kamar yang bagus, warnanya biru ya kan? Terus pakaian popok ya. Kata orang Jawa itu popok, gurita, disiapkan sebelum bayi itu lahir. Terus kemudian mungkin susu, kalau ibunya tidak ada ASI, kan ada ASI yang mandek, nggak ada susunya, maka perlu susu sapi, ya kan? Terus kemudian ada apa lagi? Segala macam disiapkan, mungkin tempat mandi bayi, terus kemudian sabun bayi, bedak bayi, dipersiapkan untuk menyambut kelahiran putra putri kita. Karena apa? Karena saudara adalah ayah atau ibu yang sangat bertanggung jawab. Dia tidak mau bayinya lahir itu telah apa? Tidak artinya lahir terus nggak punya pakaian, masa telanjang terus? Nggak mungkin. Terus bayinya lahir nggak pernah dikasih mandi, ya. Nah, Bapa yang ada di dunia ini aja, istilahnya kata Alkitab Bapa yang jahat artinya. Dia tahu dan bertanggung jawab atas anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga. Dia sangat bertanggung jawab atas kita anak-anak. Makanya kita jangan pernah khawatir dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan saya lahir di Gombong, ya Jawa Tengah. Dan saya tahun 1988 baru menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan saya menyerahkan diri sebagai pelayan Tuhan, ya, pelayan Tuhan. Saya percaya bahwa pelayan Tuhan itu nggak ada gajinya, ya. Kalau yang gemuk mungkin gaji lemak, ya. Ya, makanya kalau yang ada gajinya itu bonus dari Tuhan, ya. Tapi jangan pernah berharap bahwa pelayanan Tuhan itu ada gajinya. Karena apa? Gaji dari manusia itu terbatas, saudaraku. Tapi gaji dari Tuhan itu unlimited, nggak terbatas. Kalau misalkan saudara digaji dari misalkan majelis atau dari sinode mungkin hanya 5 juta. Kok kenapa mungkin nggak cukup? Tapi kadang-kadang ada hamba Tuhan yang tidak digaji sama sekali, malah berkelimpahan. Nah itulah matematikanya Tuhan Yesus. 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 12 bakul, ya, tidak termasuk laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. 12 bakul. Waktu itu terjadi di mana? Ya kan? Terjadi pada zaman Yesus melayani itu. Saya mau bilang sama saudara, dimanapun saudara ditempatkan, mau di desa, mau di kota, mau di pelosok, Tuhan kita tetap sama. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Oke. Ya, untuk membuka saya akan baca ayat Alkitab ini ya, biar kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam perumpamaan tentang talenta. Matius 25 ayat 14. Sebab kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu dia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba dan 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sudah itu, pulanglah tuan hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi ada perbedaan, ya. Hamba yang sama, tuan yang sama, dikasih juga harta, ya, sama tuannya dipercayakan. Nah, masing-masing tergantung siapa saudaraku. Harta berkembangnya harta yang Tuhan percayakan sama kita atau pelayanan sama kita tergantung siapa? Tergantung Tuhan atau tergantung orang itu? Saya mau tanya, tergantung siapa?
Ya, tergantung orang yang dipercayakan oleh Tuhan, ya. Bukan Tuhan. Tuhan hanya turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Tetapi tindakan dari siapa? Ya, dari kita. Baru Tuhan turut bekerja sehingga pekerjaan kita lebih sempurna ketika Tuhan turut bekerja. Tapi yang memulai dahulu siapa? Kita, manusia. Kalau semuanya serba Tuhan yang memulai, enak banget ya. Mau buka gereja tinggal suruh Tuhan, Tuhan aku mau buka gereja di sini, tolong Tuhan kirim gedung ini langsung, blok. Enak gak? Enak banget ya. Terus mau tanam padi tinggal panggil Tuhan, aku mau tanam padi, ya kan? Tuhan, aku sekarang mau pengen duit, tolong kirim Tuhan. Enak banget ya. Kalau semuanya seperti itu, buat apa Tuhan ciptain kita? Makanya tujuan Tuhan ciptain kita adalah supaya kita bermanfaat dan berfungsi maksimal di muka bumi ini. Amin. Oke, mari kita belajar bersama-sama investasi gereja, ya. Saudara pernah dengar kata investasi ya? Ada sekarang ada investasi trading, ya kan? Ada investasi bodong. Ya, investasi bodong tahu ya? Investasi bodong itu investasi abal-abal yang suka banyak menipu orang, ya. Suruh invest, naruh uang tapi tidak kembali, ya. Ada juga yang pelipat gandaan uang, ya kan. Ini saking orang kepengen males, ini males ya, males jadi pengen pelipat gandaan uang. Ada teman saya udah hamba Tuhan, saudaraku, ya, melipat ditawarin oleh seorang orang pinter lah istilahnya untuk melipat gandakan uang sehingga dia pergi ke satu tempat. Nah, dia seperti bertapa di sana, dia ambil gepok uang 10 juta dan kata dukunnya katanya, kamu akan larut, tau gak larut ya? Larut itu berarti ditaruh di air biar kendang ya, hanyut. Nah, hanyut, ya kan? Kira-kira berlipat ganda nggak uang yang di sana? Kira-kira ada ambil nggak di bawah? Kira-kira ada nggak? Pasti timnya dukunnya nungguin di bawah. Ya kan? Timnya dukunnya cek aja. Kalau dukun bisa berlipat gandaan, cek aja rumahnya dukunnya kaya atau tidak. Gitu aja kok repot, betul nggak? Kalau dukunnya aja miskin, gimana mau kasih kaya ke kita? Kaya ke orang itu ya. Berarti itu kenapa teman saya bisa tertipu? Karena dia terlalu bodoh. Karena dibodohkan oleh ilah zaman ini. Semua orang butuh uang. Siapa yang di sini nggak butuh uang? Angkat tangan. Semua perlu uang? Karena kalau nggak ada uang, mana bisa kita kesini ya Bu? Emang bensin dibeli pakai daun? Atau bensin tinggal air kencing kita taruh di pompa ya? Betul nggak? Kalau bensin bisa pakai air kencing, enak ya Bu? Nggak usah beli bensin. Kesini pakai apa? Pakai uang. Apa sudah jauh-jauh jalan kaki karena nggak punya uang? Semua pakai uang. Beli makanan pakai uang. Uang dan uang. Uang itu semua orang butuh uang. Siapa yang nggak butuh uang? Semua butuh uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Amin. Alkitab berkata, cinta uang akar daripada segala kejahatan. Tidak heran orang yang terlalu memburu uang, terlalu cinta uang, makanya dia bisa melakukan kejahatan dimanapun kepada siapapun. Bahkan keluarga kandungnya, orang tua kandungnya itu bisa dibunuh karena gara-gara uang, gara-gara warisan. Tidak sedikit saudara lihat di televisi, anak membunuh orang tuanya karena minta warisan, minta harta. Kenapa? Karena dia cinta uang. Makanya Tuhan katakan saingan terberat Tuhan apa? Mamon. Ya, mamon. Ada lagu sekolah minggu. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Pagi, siang, petang, malam, uang, bukan Tuhan Yesus. Orang rela sampai dari pagi, petang, siang, petang, sampai malam dia rela untuk tinggalkan, bahkan dia gak ke gereja, gak ibadah, dia rela tinggalkan semuanya demi uang. Emang kita butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Di dalam pelayanan juga kita butuh uang. Tapi ingat, motivasi pelayanan kita jangan sekali-kali kita orientasinya kepada uang. Ingat, karena uang itu, cinta uang akar daripada segala kejahatan. Saudaraku, kita sama Bapa di surga itu dia tahu persis apa yang kita butuhkan. Gak usah dikejar-kejar itu. Karena apa? Dia tahu ketika kita gak punya apa-apa, dia yang Jireh bertanggung jawab asal kita melayani dengan tulus. Jangan dengan ngerutu, ngomel, ngedumel, ya kan?
sudah melayani ngomel ngedumel, ya kan? Bagaimana itu bisa impact berkat kepada kita? Oke, investasi apa arti? Oh, nggak bisa dibuka ya kak? Hah? Oh, dikunci ya? Ya. Oke, nggak apa-apa lah. Berarti Bapak nggak dikendaki lihat foto-foto saya di sini. Cukup lihat secara langsung ya. Oke. Ya, investasi dalam gereja. Memang kalau ada ini lebih enak sih. Apa sih pengertian investasi? Ya, saudara kalau invest berarti ada sesuatu yang kita invest, kita taruh ya. Saudara, siapa yang punya tabungan deposito di bank di sini? Ya? Orang duwe ya, orang duwe nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, nggak masuk neraka orang duwe tabungan juga. Ya, nggak masuk neraka. Ya? Iya, BCA ya. Yes, betul sekali. Bank Sentral Allah ya. Kita tabungannya di sana. Nah, investasi adalah tindakan atau proses menanamkan uang atau sumber daya lainnya dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan atau menghasilkan keuntungan di masa depan. Itu investasi ya. Terus investasi dapat berupa apa? Misalkan pembelian aset, pembelian saham, beli sawah, betul nggak? Beli sawah untuk tanam padi, tujuannya untuk menghasilkan uang ya, untuk kebutuhan hari-hari. Kemudian mengembangkan kekayaan, mengamankan masa depan finansial atau mendukung pertumbuhan ekonomi ya. Saudaraku, di dalam pelayanan pasti saudara perlu uang. Makanya di pelayanan pedesaan teman-teman saya di daerah pedalaman dia tanam karet di Kalimantan ya. Kalau dia nggak mengharapkan pemberian dari jemaatnya, kenapa? Karena kalau kita mengharapkan pemberian dari jemaatnya juga sama-sama gitu, sama-sama bekerja. Kalau jemaat itu memberi untuk pekerjaan Tuhan itu bonus, tapi jangan dipaksa. Jangan dipaksa ya. Kita hanya memberitakan firman Tuhan, tapi tidak boleh memaksa orang. Karena apa? Manusia diciptakan bukan robot, tapi makhluk sosial. Kita beritakan firman Tuhan, tapi nggak boleh memaksa. Ada hamba Tuhan, karena dicek perpuluhannya ternyata kok ini si A nomor 50 nggak masuk ini di telepon. Halo, nomor 50 belum masuk. Udah kayak debt collector saja, betul nggak? Dicek. Kamu kemana sekarang? Oh, sudah pindah gereja. Ya ropopo pindah gereja, tapi perpuluhannya di sini yo. Enak temen ya, enak temen gitu loh. Ya ropopo pindah gereja, wis ngono pindah gereja. Ini perpuluhannya nang kene yo, jangan di gereja lain gitu loh. Nah, enak orang? Enak temen ya. Pasti pendeta yang bilang gini mata duitan itu. Makannya di mana, bayarnya di mana? Makannya di mana, bayar di mana ya Bu? Jadi ingat teman-teman saya, anaknya kan papanya jadi pendeta, ya kan di salah satu daerah di Sulawesi Utara. Sedang dia kerjanya di Surabaya. Perpuluhannya mau dikasih ke papanya bilang, kamu makan di mana? Jadi kok kayak warteg ya? Kok gereja kayak warteg ya sekarang ya? Jadi kalau makan di mana ya bayar di situ. Loh, Tuhan bilang kok apa yang kita dapat cuma-cuma kita berikan cuma. Cuma sekarang banyak peraturan gereja katanya kalau kamu makan di situ, berak di situ, ya bayarnya di situ. Kencing aja sekarang 2.000, ya kan? Masa kita ke gereja nggak bayar sama sekali? Tuhan berikan kita cuma-cuma. Dan apa yang kita dapat cuma-cuma kita berikan secara cuma-cuma. Saudara ingat, jangan tergantung dengan kehidupan jemaat. Bergantunglah kepada Allah sepenuhnya, Dia sangat bertanggung jawab. Amin. Yes. Kalau bergantung pada manusia itu kecewa kita, ya. Kok kita kalau misalkan lihat persembahan 2.000, mana yang 100.000-nya, ya kan? Cari 100.000 bagikan, cari tumpukan jarum di atas. Jadi yang banyak masuk surga yang mana? Hah? Rajin ibadah 2.000 loh. Rajin ibadah saudaraku. Kalau yang 100.000 itu jarang masuk ibadah saudaraku. Sibuk di mall-mall belanja 100.000, ya rela, betul nggak? Oh, 1 juta buat makan kecil syukuran. Tapi kalau buat gereja 2.000 pun diulur lagi, ya kan? Tapi begitu kok pengen diberkati sama Tuhan, orang pelit tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Dosanya aja diminta nggak boleh. Dosa apa? Dosa pelit lah, ya kan? Makanya ketahuan kalau orang pelit yang meninggal, ya. Nikmatinya ketahuan, Bu. Ciri-cirinya apa?
waktu mati tangannya genggam kuat-kuat begini. Kenapa dia genggam kuat-kuat? Karena waktu-waktu kejang-kejang masih ingat kata, "Aduhku," begitu, gitu. Di bawah bantal, emasku, gitu kan. Terus ibunya pesan, "Nak, kalau aku mati tolong ya, besok pendeta tahu, bukain tangan saya," katanya. "Jangan sampai saya menggenggam, jadi mati suruh begini aja, biar kelihatan orang pelit," katanya, saudara. Nah, saudara-saudara Islam dan Yesus, bicara investasi berarti menanamkan sesuatu. Saudara, investasi sekarang sawah. Pada umumnya di sana biasa sawah ya, sawah atau mungkin gagang, saudara. Nah, sawah itu biar menghasilkan ditanamin. Nah, kadang-kala rugi. Kadang-kala rugi nggak? Rugi ya. Kalau rugi, ya namanya investasi. Kadang-kala rugi, kadang-kala untung, ya kan? Tapi kalau pelayanan, jangan hitung untung rugi. Kalau dihitung secara manusia, pelayanan rugi atau untung? Rugi. Ya. Saking kerasnya ini saya ada paitan. Dihitung secara manusia rugi kita pelayanan. Udah buang waktu, udah kesana kesini, kadang-kala disemprot sama jemaat, kadang-kala dipecat sama majelis, diskorsing sama majelis, ya kan? Padahal kita udah dengan segenap hati dan jiwa raganya diberikan untuk pelayanan, ya. Boro-boro kadang-kala jemaat kita suka malah musuhin kita pendetanya, ya, betul nggak? Betul. Ya betul. Ada yang bilang betul, berarti dia pengalaman pribadi. Gak apa-apa, saudaraku. Itu bagian dari pikul salib. Ya, namanya pikul salib, ya. Itulah pikul salib. Pikul salib ya apa segala menderita. Tuhan katakan kamu sebagai orang percaya ditetapkan bukan hanya untuk diselamatkan di surga, tapi menderita bersama Kristus. Kalau kita memberitakan Injil terus menderita, itu berarti Injil itu berdampak. Haleluya. Haleluya. Iya, kalau nggak menderita kita nggak datanya. Kalau menderita karena curi ayam beda lagi, ya kan? Oh, kalau menderita karena selingkuh dengan tetangga atau jemaatnya sendiri beda lagi, saudaraku, ya? Oh, kasihan itu pendeta itu sekarang menderita banget gara-gara karena nama Yesus, tapi karena selingkuh sebenarnya bukan nama Yesus. Kalau nama kita menderita karena nama Yesus, pasti kita ada sukacita yang luar biasa. Contohnya Paulus, saudaraku, dia menderita karena nama Yesus. Coba saudara belajar tokoh Alkitab, adakah yang hidupnya artinya dalam kemewahan terus? Ada nggak? Pasti dia pernah menderita, bahkan pernah di dalam titik terendah, titik nol. Siapa yang pernah dibuat titik nol sama Tuhan? Hah? Belum? Oh belum ya. Siap dibuat titik nol? Oh ibu Fida juga ya. Saya juga pernah dibuat titik nol tahun 2003. Saya itu pernah jualan agar-agar ke warung-warung, ya kan? Kan untuk mendapatkan, saya jualan apalagi aqua, saya mikul, gelarnya pendeta loh Pak, ya. Sudah sarjana lagi ya, mikul aqua itu demi apa? Mempertahankan hidup, dibuat titik nol. Tapi saya sangat diberkati dengan lagu di titik terendahmu, kau angkat, kau hadir untuk mengangkatku, ya. Dan Tuhan tidak akan pernah menyerah dalam hidup kita. Berjuang hidup untuk hidup kita, itu yang membuat saya terus semangat. Kemarin saya pada waktu ke Malang, saya nyanyi lagu itu, saya di mobil, saya menangis. Terus saya waktu penyembahan di mobil, saya lihat ada satu bentuk bangunan Widya Bakti. Tuhan seperti saya arahkan ke situ. Padahal saya setiap ke Malang lewat situ tapi nggak pernah berhenti. Ketika saya lihat ternyata itulah rumah doa, dan akhirnya saya berdoa di situ. Saudaraku, di titik terendah Tuhan bisa angkat kita. Amen. Ketika kita dibuat titik terendah, berarti Tuhan sedang izinkan kita untuk naik level. Masa cuma Pertamina doang yang mulai dari nol, gitu kan? Silakan dilihat mulai dari nol. Nah, Tuhan juga kadang-kala buat kita mulai dari nol. Supaya apa? Literannya naik. Saudara, kalau saudara mau naik level diuji nggak? Nih, anakmu sekolah, misalkan nggak lulus SD, misalkan udah kelas 6 nggak lulus, kenapa nggak lulus? Kenapa? Karena nggak bisa ngerjain ujian, ya kan? Nah, kalau naik level ada ujian nggak? Dan setiap tingkat ujiannya berbeda, betul. Kalau dia mampu, dia akan naik level. Ada ujian lagi nggak mau ke SMA? Sama, saudara. Saudara, Bapak Tuhan juga ujian ini, mau naik level, ada ujian lagi, naik level lagi. Mau kan jadi profesor? Mau. Ya ujiannya semakin berat juga Bu, siap jadi profesor ya. Profesor yang melayani Tuhan, yang profesor dari Tuhan dan guru besar kita adalah Roh Kudus.
Amin. Oke. Lanjut, tujuan berinvestasi, tujuan dari investasi ini adalah untuk meningkatkan stabilitas keuangan gereja, memperluas jangkauan misi, dan memastikan bahwa gereja dapat terus melayani komunitasnya. Jadi tujuan berinvestasi. Jadi kalau kita punya uang, kalau persembahan ada misalnya yang dikumpulin, ya kita berinvestasi. Wah, ini ada uang 1 juta nih, belikan domba gitu pas gereja kan, belikan domba, nanti beranak untuk apa? Ingat, untuk BCA. Apa BCA? Bank Sentral Allah. Untuk apa? Pekerjaan Tuhan. Ada gereja yang bangga dengan tumpukan uangnya banyak, depositoin, tapi nggak pernah berbuat apa-apa. Buat apa? Kan uang gereja ditumpuk bukan untuk ditumpuk. Uang gereja ditumpuk untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Wah, Pak, gimana gerejaku kering, nggak ada uangnya? Saudaraku, ingat, Tuhan bisa ubahkan batu gurun jadi tangan Tuhan. Kalau kita bicara mental kita, oh gerejaku miskin, gerejaku susah, saudara sedang merendahkan Tuhan. Tuhan kita percaya. Amin. Tergantung dari mental kita dan tindakan kita, tindakan iman kita. Semua orang bisa pernah dibikin titik nol, di titik terendah, mungkin mengalami padang gurun. Tapi ketika kita bertahan dan sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah tutup mata untuk melakukan kedahsyatan dan keajaiban di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan. Saudaraku, ketika kita punya uang di dalam gereja yang dari hasil persembahan mungkin kita kumpulin, bagaimana kita mengelolanya? Ya, saudaraku, nantilah kalau sudah miliaran baru kita kelola. Kapan miliarannya? Yang ada miliar ya, pusing kepala. Betul nggak? Kapan miliarannya? Dari kecil. Alkitab berkata, kalau kita setia pada perkara kecil, maka kau akan diberikan kesediaan pada perkara besar, karena kita bendaharanya Tuhan. Disuruh sama Tuhan untuk mengelola keuangan dengan baik. Mau kecil, mau besar, kita belajar bertanggung jawab kepada Raja di atas segala raja. Bagaimana Tuhan mempercayakan yang besar kalau dari yang kecil aja kita tidak bisa mengelolanya? Pada umumnya kita terlalu, biarinlah gereja, nggak usah dikelola, persembahan nggak tahu kemana, ujung-ujungnya saldonya nol. Nggak apa-apa saldonya nol kalau digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Tapi jangan saldonya nol karena ditilut sendiri gitu loh. Nah itu yang bahaya, yang Tuhan tidak suka itu. Kenapa perlu berinvestasi? Supaya pekerjaan Tuhan itu berlangsung dengan baik. Misi kita, komunitas kita, pelayanan kita itu berlangsung dengan baik, saudaraku. Kapan kita waktunya investasi? Mulai dari hal kecil kita belajar untuk itu. Saya lihat kalau di Manado itu teman-teman cara mengumpulkan uang gereja. Jadi jemaat bergotong royong, dia cari apa sih? Kalau ada sawah dikerjain, biar kita borongin. Orang-orang itu anak-anak Tuhan pada arti di sini mafalus, kalau di gotong royong ya, gotong royong, nanti uangnya dibayarkan, terus kemudian masuk kas gereja. Mereka cara mencari uangnya karena di desa. Beda kan dengan di kota, ya kan? Di kota kan semua mungkin banyak pengusaha, banyak apa, mungkin perpuluhannya, persembahannya gede gitu kan. Kalau di desa kan kita sama-sama belajar untuk maju bersama-sama dengan jemaat. Nah, gimana cara mengelolanya? Ya tergantung dari para leader, para pemimpin di sini ya. Dan saya percaya ketika kita bertindak, dia akan turut bekerja di dalam hidup kita. Karena 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan tak terhingga. Ya, 12 bakul, sisa 12 bakul. Itulah matematikanya Tuhan Yesus. Ketika kita melakukan segala sesuatu bersama dengan Yesus, itu hasilnya lebih daripada apa yang kita pikirkan. Amin. Oke, pengertian investasi gereja ya. Investasi gereja itu merujuk pada tindakan atau strategi pengelolaan sumber daya keuangan oleh organisasi gereja untuk tujuan meningkatkan kekayaan atau mendukung program dan kegiatan gereja. Nah itu hampir sama dengan itu ya. Apa aja ya investasi gereja? Yang pertama adalah investasi finansial ya. Jadi saudaraku kalau punya uang,
uang di dalam mungkin persembahan sekarang sudah kumpulkan berapa, punya 1 juta, belikanlah misalkan apa di desa ini, domba atau mungkin apa dagang warung meeting apa gitu kan, semuanya bisa, nggak ada yang nggak bisa. Oke. Terus kemudian itu bersifat keuangan ya, keuangan itu dari segi finansial, keuangan. Kemudian pengembangan aset ya, kalau misalkan gereja punya aset apa gitu kan, maksimalkan sedemikian rupa. Gereja-gereja sini punya aset gereja adalah ya, ada ya Pak? Hah? Nggak ada ya? Oke, nanti ibu akan, nanti Tuhan kasih aset. Haleluya. Kita harus berprofetik, perkatakan. Alkitab berkata, jikalau kamu menginjakkan satu tempat atau satu daerah, maka aku akan berikan di sebagai milik pusakamu. Kita mungkin pelayanan di daerah, tapi kita punya iman yang lebih besar. Ingat itu, karena iman itu tidak tergantung dari lokasi di mana kita melayani. Seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya kau sanggup pulihkan kehidupanku. Terus sesuai rancangan Tuhan yang sempurna. Ingat, rancangan Tuhan buat hidup kita adalah rancangan yang sempurna, bukan rancangan kegagalan atau rancangan kecelakaan. Tapi iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus Kristus datang untuk memberikan kita supaya kita hidup di dalam segala kelimpahannya. Amin. Yes, kelimpahannya apa? Kelimpahan jasmani dan rohani. Kita sehat, diberikan kekuatan. Materi, kita berkelimpahan. Kita berkelimpahan. Siapa yang bisa merasa kekurangan? Angkat tangan. Pak, aku nggak punya uang sama sekali. Mungkin saudara pikir aku itu banyak uang, tapi saya kaya raya sebenarnya, karena saya punya Tuhan yang kaya raya. Ya, saya kemarin mau pergi ke saya pergi ke satu pelayanan di Sidoarjo ya, waktu itu sendiri pergi ke sana. Teman saya telepon, Pak Romel, pelayanan di sini nanti ini ya pelayanan di sini Pak Romel transfer semua biaya sendiri ya, gitu semua, bahkan makan Pak Romel yang tanggung ya, kan biasanya kalau pembicara diundangkan dapat angpau ya Pak, dapat PK ya, terus kemudian transport ditanggung, betul nggak? Malah ditanya makanannya Pak Romel yang tanggung juga ya. Oke, saya punya Papi Yesus yang kaya raya. Saya bilang oke. Di beberapa bulan yang lalu H-7 ada orang transfer uang ke saya. Buat apa? Tercover pelayanan di Sidoarjo. Kita pergi ke pelayanan kemana-mana, bergabung bersama band ministry, kita biaya sendiri semua. Mau naik pesawat, mau naik apa, bukan berarti saya banyak uang, tapi saya dipercayakan oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan sangat bertanggung jawab atas hidup saya. Saya memang ada usaha, yaitu jualan pakaian. Ya. Dulu memang oke sebelum COVID, tapi sejak COVID itu menurun drastis. Setelah COVID penjualan, apalagi dengan dibabat oleh online sekarang. Tapi saya tidak pernah berputus asa, karena saya percaya. Kalau dihitung-hitung, sekali keluar pelayanan keliling kemana, ke Kalimantan, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, terus kemudian ke Sulawesi. Dihitung-hitung Bu, memang sayang banget ya kalau dihitung. Tapi itu Tuhan yang suruh kita harus go. Pergilah kamu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah, ajalah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketahuilah, aku senantiasa akan menyertai kau sampai kesudahan zaman. Jadi di dalam penginjilan itu Tuhan sudah kasih tahu bahwa ada bahaya di dalam penginjilan kita, pelayanan kita. Karena kita diibaratkan kita seperti domba diutus di mana? Di tengah serigala atau tengah merpati? Hah? Di tengah serigala atau merpati? Serigala. Mau tanya, serigala buas atau jinak? Jadi sudah tahu ya, kalau pelayanan pasti ada konflik ya, ada bahaya ya. Bahkan mungkin kita siap mau dibunuh, bisa. Ya, kalau rasul-rasul seperti Yakobus dibunuh. Ya kan, Yohanes dipenggal kepalanya.
Ya kan, karena nama Yesus, saya juga pernah ditampar, hampir dibunuh pada waktu saya penginjilan di Sulawesi Utara, di Denpasar. Tapi saya tidak pernah takut sedikit pun, karena saya tahu menderita bersama Kristus itu jauh lebih indah. Memang itu bukan pilihan saya untuk menderita, tapi itu karunia. Karunia, saudaraku. Jadi dimanapun saudara berada, ketika kita ada tantangan, berarti Injil yang kita beritakan itu ada impact atau dampak. Waktu saya mendirikan panti asuhan, ada satu daerah itu sangat fanatik sekali. Dan waktu itu panti asuhan itu belum punya tempat. Saya berdoa tempat itu, dan akhirnya tempat itu Tuhan kasih tempat itu sekitar 1000 meter. Ya, saya waktu itu baru ada uang saldo 160 juta di yayasan. Saya cek, Pak, harganya 260 juta. Saya bilang sama Bapak Haji, Pak Haji, tolong minta izin dulu ya semuanya. Minta izin semuanya udah oke, baru saya kasih DP. Kenapa saudaraku? Karena di daerah sana itu gak bisa sembarang mendirikan sesuatu yang berbau Kristen. Ya, nah akhirnya pada waktu saya sudah izin dan sudah tanda tangan semua tetangga, dan saya langsung bayar DP. Nah, setelah bayar DP 3 bulan saya dikasih tempo untuk kekurangan itu. Saya cuma bilang ke Tuhan, teman-teman bilang kredit aja ke bank. Saya bilang kredit cicilannya dari mana? Saya bilang gitu. Siapa yang mau nyicil? Saya bilang gitu. Udah, ini pekerjaan Tuhan, gak usah takut. Pasti Tuhan kasih tanggung jawab. Luar biasa. 3 bulan saya hampir dilupakan sama Tuhan, punya utang untuk panti asuhan. Saudaraku, H-2, tiba-tiba seorang anak Tuhan telepon saya. Saya nggak kenal siapa, tapi dia tahu nomor telepon saya. Dia telepon, Pak Romel. Saya dengar Pak Roman itu sedang bangun panti asuhan. Oh Bapak tahu? Ya, saya tadinya mau mendirikan panti asuhan di Jakarta, tapi karena anak saya melarang, karena sudah tua, saya disuruh cari panti asuhan yang sedang butuh tempat. Dia telepon saya. Saya tahu itu Roh Kudus yang gerakkan dia. Gak tahu caranya dia bisa tahu nomor telepon saya. Yang penting itu gak terlalu penting. Yang pasti Tuhan kasih tahu ke dia. Dia mungkin tanya dari mulut ke mulut, tapi saya tidak pernah kenal orang itu, dan saya tidak pernah memberikan nomor telepon kepada orang itu. Dan saudaraku, Roh Kudus yang kasih tahu itu. Apa yang terjadi saudara? Pada waktu saya H-2, dia bilang saya akan sumbang 150 juta. Tahap pertama 100, akhirnya untuk pelunasan itu. Tahap kedua pada waktu saudara membangun. Ingat, pada waktu saya membangun itu Pak, berapa dananya? Hampir 1,2 miliar tahun 2008. Saya diketawain sama teman-teman. Uang dari mana lu? Ya kan? Uang dari mana kamu? Saya bilang, oh udah dari Tuhan Yesus dong. Saya punya Tuhan Yesus luar biasa. Ya kan? Tuhan Yesus luar biasa. Saudara tahu sendirilah pelayan di panti asuhan, emang kita dapat uang? Tidak lah, malah kita yang harus give untuk anak panti. Dan saat itu saya bukan berada dalam posisi yang banyak uang. Saya enggak, karena nggak punya pekerjaan apapun. Yang saya ceritakan tadi, saya keliling jualan agar-agar, udah dikasih di warung-warung, nggak dilunasin juga sama warung-warung. Ujung-ujungnya saya punya uang, dan saya punya utang ke bos aku 1 juta. Hanya saya cicil lagi, jualan aku juga sama, ditabrak sama mobil yang ngangkut aku, mobil pinjam, ditabrak sampai peot, perbaiki lagi. Bagaimana bisa untung? Dipikir-pikir pusing juga. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus, berjalan bersama Tuhan. Memang kadang-kala kita dikasih titik terendah, tapi Tuhan akan mengangkat kita. Nah, ketika saya bangun panti asuhan itu, dananya sedikit. Tuhan luar biasa. Saya minta 1 tahun Tuhan harus beres. Dan tahun 2008 saya mulai Februari 2009 selesai. Uang dari mana? Tuhan. Gerakan orang-orang terserah. Tapi saya tidak pernah menjalankan proposal. Saya hanya bilang Tuhan punya, dan Tuhan bertanggung jawab atas hidup saya. Demikian juga saya pelayanan kemana-mana, Tuhan punya. Dan ketika Tuhan suruh, saya pergi, dan pasti Tuhan Yehova Jireh menyediakan semuanya, dan Dia sangat bertanggung jawab. Mungkin pada waktu saya disuruh, Tuhan, saya pernah kemarin waktu ke Manado dijalan sama anak rohani saya, Kak, kakak jadi pembicara di youth camp ya, youth camp di Manado. Dia bilang, youth camp di Manado, tapi kakak nggak jadi beli tiket ya. Karena panitia juga, sudah nggak beli tiket Pak, dia ngajuin proposal juga untuk saya nyumbang di acara situ. Aneh nggak? Aneh nggak? Aneh nggak Bu? Aneh kan? Aneh. Menurut ukuran manusia itu rugi saya. Sudah keluarin uang, tenaga, dan nggak dapat apa-apa secara manusia. Tapi saya bersuka cita karena saya melayani Raja di atas segala raja.
Makanya pelayanan itu give, bukan in. Tapi kalau bisnis in, apa yang kita keluarkan itu pasti akan kembali. Oke, lanjut. Pengembangan aset tadi ya. Kemudian program sosial, nah ini yang paling penting. Di dalam sebuah gereja pasti fungsi gereja adalah satu, marturia, bersaksi menginjil, misi. Kedua, diakonia. Pasti di antara saudara pasti ada jemaat yang kesusahan atau mungkin di bawah standar ekonominya. Ada yang saudara ini atau orang menengah ke atas semua? Menengah ke bawah. Oke. Terus kemudian ketiga, koinonia. Koinonia yang saudara lakukan mungkin dari Senin sampai Minggu ada koinonia, persekutuan, fellowship. Ya. Nah, ketiga fungsi gereja ini harus ada di setiap gereja. Mungkin saudara berpikir, gereja saya kecil, nggak mungkin saya punya misi untuk mengutus. Ketika saudara bicara begitu, sebenarnya Tuhan sedang memperkecil imanmu. Saya pernah ketemu dengan seorang orang dari Korea. Dia itu punya misi luar biasa. Hanya gereja hanya 60 jiwa, gereja kecil, tapi dia bisa mengutus dan membiayai misionaris sekitar 30 misionaris. Jadi setiap bulannya dia mengeluarkan uang 15.000 US dollar. Wow. Tapi bukan dari gereja kaya, tapi gereja yang punya hati untuk memberi. Karena sekarang banyak gereja kaya, tapi hanya menumpuk kekayaannya di dalam gereja dan tidak mengerjakan pekerjaan misi. Dan Tuhan tidak suka itu. Mau triliunan kekayaannya? Senang sama tanya. Gereja numpukin uang triliunan buat apa? Kalau bukan untuk pekerjaan Tuhan. Buat apa? Ketika kita dipercayakan sama Tuhan, berarti ketika kita dipercayakan banyak, berarti takaran dan tanggung jawabnya kita semakin banyak. Betul? Saya kadang-kadang bingung. Baru terima berkat, tiba-tiba ada yang datang. Pak, bisa nggak bantu orang sakit? Pak, ini SPP anak saya belum dibayar. Kok tahu ya? Ya aku baru terima uang. Pak, ini anak saya mau menikah. Loh, sampai menikah, siapa yang mau menikah kok ke saya ya? Bingung. Kalau nggak punya uang ya jangan nikah toh. Atau jangan pesta, cukup pemberkatan gereja, air minum. Udah kan? Betul nggak? Betul atau betul? Daripada kumpul-kumpul, ya nunggu banyak-banyak uang, udah berzina dulu. Nggak kumpul-kumpul uangnya, ya udah Pak Pendeta konseling, ya kan? Pak Pendeta perlu dikasih amplop enggak? Ya kalau ada kasih, kalau ya enggak, Pak Pendeta juga akan nagih. Betul atau betul? Kalau nagih laporkan ke saya, berarti itu pendeta mata duitan. Apa yang kita punya dari Tuhan secara cuma-cuma kita dapat, kita berikan secara cuma-cuma. Kalau orang yang kita berkati, yang kita kunjungi, yang kita layani, ngasih berkat itu apa? Bonus, ya kan? Bonus dari Tuhan. Kalau nggak ngasih, bonus. Kita tetap haleluya 12 kali. Itulah melayani Tuhan, saudaraku. Kalau kita dikasih itu blessing dari Tuhan, itu bonus dari Tuhan. Kalau nggak ngasih, praise the Lord. Jangan ngasih, sudah capek-capek nggak ngasih. Kalau saudara masih seperti itu mentalnya, berarti kau nggak percaya bahwa yang kau layani itu raja di atas segala raja yang empunya segala-galanya. Kalau ngarepin dari jemaat berapa sih Pak? Paling persembahan 500.000 ya? Atau 5 juta? Atau 10 juta paling gede mungkin? Haleluya, ya kan? Tapi kalau dari Tuhan, Andi tak terbatas. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di segala musim hidupku. Dia yang kita andalkan, Dia yang kita layani di setiap langkah kita. Dan ketika kita mengandalkan Dia, maka ada satu cara yang di luar dugaan kita. Mungkin saudara tidak diberi oleh jemaat uang yang banyak, tapi buktinya saudara bisa mengajarin anak, saudara bisa makan setiap hari, saudara bisa naik motor, ada bensinnya. Betul? Itu siapa yang pelihara? Tuhan. Kalau jemaat tidak memberikan persembahan kepadamu, jangan kau pernah berkecil hati, karena persembahan dari jemaat itu terlalu kecil dan sangat terbatas.
Betul? Saya juga kalau mengandalkan kepada, hitung-hitung kalkulasi pergi ke sini berapa puluh juta, ke Manado 25 juta, ke Kalimantan berapa juta, ya minimal kalau ke Kalimantan satu tempat udah 5 juta. Transportasinya mahal. Kalau makan, ya kalau yang kebetulan jemaat dia nanggung makan saya, kalau banyak kita beli sendiri. Gitu aja kok repot, betul nggak? Hah? Betul. Kemarin saya doa di Cepu, ya kan? Santai saya dari Sidoarjo. Tuhan, aku mau ke Cepu. Saudara saya, teman saya bilang, kamu mau ke Cepu mau ngapain? Katanya. Ya mau ke Cepu. Roh Kudus suruh saya ke sana. Sebenarnya gitu. Terus mau ketemu siapa? Katanya. Nggak ada siapa-siapa. Aku nggak ada siapa-siapa di Bilang Cepu. Tapi ketika saya di Manado, saya berdoa, saya ingat Cepu. Karena Cepu itu adalah awal mula pergerakan Pentakosta, api Pentakosta 101 tahun yang lalu. Di sana, orang Belanda mengadakan persekutuan, terjadi lawatan Tuhan seperti loteng Yerusalem, dan kemudian membaptis orang-orang di sana. Karena di Cepu itu satu daerah kecil, kecamatan, tapi perekonomiannya sangat tinggi. Karena apa? Penghasilnya migas, minyak dan gas. Kemudian kayu jati. Dan di sana, saudaraku, saya lihat bahwa hampir semua perumahan atau bangunan-bangunan itu semua peninggalan Belanda. Karena Belanda sangat dekat di sana. Karena di mana ada gula, ada Belanda nggak mungkin lah dia cari tempat yang minim-minim. Pasti dia cari tempat yang ada tambangnya, ada penghasilan yang banyak, ya. Tambang minyak satu-satunya yang gampang adalah di Cepu, ya. Bahkan ada di hutan-hutan dari sumur penduduk ada keluar minyak tanahnya. Itu luar biasa Tuhan kita. Nah, saudaraku, ketika saya disuruh ke situ, saya bilang, teman saya nanya, saya bilang nggak ada siapa-siapa. Kok saya pokoknya pasti Roh Kudus. Orang yang pertama ketemu dengan saya itulah orang yang diutus oleh Roh Kudus. Nah, saya berjalan. Tiba-tiba mau jalan lurus, kesasar saudaraku. Nggak taunya kesasar, ada gereja besar. Salah satu gereja di situ salibnya gede banget. Nah, tiba-tiba ada ibu keluar dari gerbang itu mau ngecek hasil pekerjaan. Hasil pekerjaan mau dicek. Ternyata setelah mau dicek apa, saudaraku? Setelah dicek, cek itu nggak jadi ngecek. Pendeta saya, senior saya, ternyata dia pernah ketemu katanya 2 tahun yang lalu, tapi dia ada pendeta. Nah, senior saya kan udah lansia, ya. Jadi lupa, nggak punya kontaknya, ya. Jadi ke sana benar-benar, nah ketemu, ya akhirnya saya disuruh mampir. Sampai hal yang kecil Tuhan perhatikan. Saya di jalan, saya bilang, aku pengen makan belimbing. Kelewat belimbing, padahal bagus-bagus di Bojonegoro. Lewat saudaraku, saya mau beli belimbing bagus-bagus, kelewat. Kalau jeruk nggak lewat, saya bisa beli jeruk. Pas dikeluarin buah-buahan sama ibu pendetanya, ada belimbing cuma 1. Akhirnya saya makan. Bayangin, ketika berjalan bersama Roh Kudus, hal terkecil pun Tuhan perhatikan, saudaraku. Akhirnya ibu itu baru kenal kita. Kita disuruh doa di gerejanya, memberkati, dan doa ibu itu nangis. Saya juga nangis karena dari perjumpaan yang Roh Kudus tentukan. Saya nggak kenal. Nah, ini ibu itu antar, ibu itu dokter, pendeta dokter, ya. Dan kemudian dia antarin saya keliling kemana-mana untuk ke kota aku, berdoa di titik 0 Cepu, terus berdoa di tempat-tempat yang ada pemujaan untuk bagaimana cara memenangkan kota. Jadi kalau mau memenangkan sebuah kota, saya pemetaan rohani dulu. Nah, saudaraku, di sana saya bertemu ibu itu, dan sampai saya nginepnya jadinya di rumahnya dia. Coba, hemat kan hotel? Coba, ya kan? Ya, kalau bersama Roh Kudus, ditanggung semua sama Roh Kudus. Pada waktu perjalanan, ada satu anak Tuhan bilang, saya tanggung perjalanan ke Cepu. Wih, keren kan? Keren. Kenapa? Karena Roh Kudus yang suruh, pasti Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita melayani Tuhan. Dimanapun saja berada, jangan takut melangkah. Jangan takut melangkah, kita pelayanan, saudaraku. Nah, saudaraku, pada waktu saya ketemu ibu itu, terus semua. Tadi kemarin saya 1:30 baru menuju ke sini. 1:30 dari sana. Dan saya bersyukur apa yang dilakukan oleh ibu itu. Setiap pagi gerejanya jam 4:30 pagi berdoa. Dari Senin sampai Sabtu nggak pernah absen. Mereka ada persekutuan doa. Jam 4:30 pagi, saya udah lelah malam-malam, ya tiba-tiba, Pak besok doa 4:30 pagi ya, 4:30 pagi. Kalau nolak kan malu juga ya, betul nggak? Walaupun udah pegel-pegel kan harus ngantuk sampai jam 6. Masa pendoa kok nggak doa katanya. Akhirnya saya, oke Bu, siap. Jam 4 bangun, wah harus langsung ke gereja. Dari situ kami mulai doa keliling lagi sampai 1:30. Makanya judulku kalau saya pergi tanpa blessing, nggak bersama blessing ini, my trip, my mission, dan my prayer. Ya, di mana-mana kita trip, kita misi dan prayer. Nah,
sekarang saya bergabung dengan Blessing Ministry. Memang dari Malang, Sidoarjo, Cepu, dan berakhir di Cepu, dan saya di sini bergabung dengan Blessing Ministry bersama Pak Yerik Yaho. Dan saya bersyukur, karena apa? Dimanapun kita melayani, yang penting kita mengandalkan Tuhan. Dan free, dan saya memang sudah berjanji selalu biaya sendiri dalam melayani. Kenapa? Karena itu Tuhan punya uang, ya. Bukan berarti saya banyak uang, no. Tapi saya belajar untuk apa? Melayani Tuhan dengan segenap hati saya dan harta kekayaan yang saya miliki. Makanya saya ubah mentalnya bukan mental pengemis, tapi mental raja. Amin. Meskipun saudara tinggal di daerah terpencil, saudara jangan mental pengemis, mental miskin, tapi harus mental raja. Emang sulit, tapi harus belajar. Kalau saudara mau mengalami breakthrough di dalam sebuah pelayanan, karena tempat terpencil bukan berarti berkat terpencil. Amin. Di desa bukan berarti berkat desa, berkat Tuhan di sana bagi kota, di desa maupun di pelosok tanah air kita. Amin. Yes, itu harus belajar itu. Kemudian tadi saya bicara marturia, penginjilan, misi, itu amanat agung. Nah, saya nggak akan bicara tentang amanat agung secara lebih luas, ya. Oke. Terus program sosial berarti menginvestasikan dalam proyek atau inisiatif yang mendukung misi serta nilai gereja seperti program bantuan sosial atau pendidikan. Itu adanya diakonia, ya. Saudara ada kas diakonia? Ada, ya, ada. Kas diakonia itu jangan ditumpuk. Kalau ada orang susah, kita give kepada dia. Ya, yes, berapapun. Mau 25.000, mau 10.000. Menolong jemaat yang mungkin kesusahan, tidak bisa sekolah, jangan sampai tidak sekolah. Kalau misalkan saudara tidak bisa biayain, cari beasiswa, cari link. Kemarin dari tim Blessing Ministry, saya kerjasama dengan salah satu universitas di Sukabumi. Jadi orang-orang, anak-anak hamba Tuhan yang atau anak-anak jemaat yang tidak bisa kuliah, dari sana berikan beasiswa. Tapi beasiswanya hanya pendidikan dan kos, sama itu harus bayar sendiri. Ada satu yayasan di Lawang yang beri Lawang itu full free. Tapi selama setahun dibentuk, dididik di yayasan itu. Nanti kalau saudara mau tanya, nanti tanya saya. Full dibentuk di tempat itu, dan kemudian nanti di tes kalau masuk ke negeri full bayar makan, kampusnya, terus rumah tinggal, semua dibayarin. Kalau diterima di swasta 50%, ya. Jadi intinya gini loh, kalau kita gak mampu, kita harus sekarang kan zaman high tech, gadget, semua punya HP. Punya, tinggal klik di Google, satu genggaman seluruh dunia itu bisa. Saudara mau selingkuh, ada di situ. Betul. Saudara mau cari cewek yang belum punya pacar, ada di Tinder. Atau cowok atau yang belum punya pacar, ada di situ. Tinggal klik jodoh Kristen, ada juga di situ. Jangan sampai, karena di sini lingkungan Kristennya kecil sehingga aku gak bisa dapat orang Kristen, ya udah menikah sembarangan. Ingat, Tuhan kita memang pemurah, tapi engkau bukan murahan. Ya, kita punya HP, klik, tinggal saudara menggunakannya mau positif atau negatif. Cari beasiswa, yayasan-yayasan yang bisa mendukung. Kalau gereja itu tidak bisa membina, jangan ketika jemaat kita susah, gak bisa kuliah, gak bisa sekolah. Memang kita keadaannya begitu. Ingat, kita melayani Tuhan harus melayani all out sampai orang itu bisa berhasil. Senang kan kalau orang itu bisa berhasil? Saya punya anak rohani sekarang ada di Jepang, 4. Dia bukan orang kaya, dia orang miskin. Bahkan papanya ada yang bunuh diri. Orang susah. Terus akhirnya kita carikan sponsor untuk kursus bahasa Jepang. Terus kemudian akhirnya diinterview dan terima di Jepang. Sekarang dia sudah bisa biayain keluarganya, adik-adiknya kuliah. Kenapa? Kita peduli. Gimana caranya? Kita cari link. Nah, sekarang ada kursus bahasa Jepang di tempat saya, LPK. Itu bayar hanya 7 juta. Kalau orang lain 8 juta lebih, tapi saya karena berteman banget, itu bisa 7 juta. Dan dia kasih dana talangan, tapi dengan syarat ijazah SMA harus jadi jaminannya. Nggak apa-apa. Setahun juga lunas kok kerja di Jepang. Dan
udah pulang bawa modal banyak. 3 tahun mereka kontrak, dan ada anak rohani saya sudah pulang 3 tahun, dia kembali lagi ke sana. Bagaimana cara menginvestasikan people yang kita layani biar menjadi orang-orang yang berhasil? Ketika mereka berhasil, mungkin mereka mau meminjam pekerjaan Tuhan di mana mereka berasal dari gereja mana. Di Jepang udah berhasil, ya mungkin dia akan bikin buat misi, gereja kalian, gereja saudara. Jadi saya percaya kok. Tapi jangan mengharapkan, karena saya juga kalau mengharapkan dari anak-anak, kadang-kadang juga susah mereka. Kalau nggak disuruh-suruh, susah anak-anak. Tapi kita harus ajarkan. Masalah dia memberi atau tidak itu urusan dia. Ya, oke, itu sosial ya. Oke. Dan pelayanan sosial itu banyak sekali, investasi sosial, ya, investasi sosial kita bisa, ya saya ada panti asuhan dan pelayanan saya itu di sana saya bergerak di pelayanan jalanan, ya, bagi-bagi makanan ke para pemulung, terus kemudian saya pelayanan di penjara. Sayang sih ininya nggak hidup, jadi saya nggak tampilin apa. Nanti saya share ke teman-teman ya, nanti di grup bahan-bahan saya biar saudara belajar. Bukan berarti saya sempurna, tapi saya ingin terus belajar seperti Rasul Paulus untuk menuju pada kesempurnaan, ya. Tapi saya harus belajar semuanya. Saya pelayanan jalanan, terus kemudian pelayanan rumah sakit. Saya ada tim di sana, ada sekitar dari Senin sampai Minggu nggak pernah berhenti, 3-3, dan bukan orang-orang kaya yang terlibat dalam pelayanan, hanya beberapa orang yang memang punya duit, tapi hampir 90% orang yang saya layani bukan orang kaya, orang sederhana. Tapi mereka bisa pergi melayani rumah sakit, dia transport sendiri. Karena dia bilang melayani Tuhan, give, bukan give. Tapi anak-anaknya sekarang ada S2 di Amerika, berdoa. Dia S2 di Amerika. Dia orang susah, rumah pun nggak punya. Rumah pun masih jadi kontraktor ya. Tapi anaknya sekarang sudah 3 sarjana. Kenapa? Melayani Tuhan dengan setia, seripaya yang tidak akan sia-sia. Amin. Kalau di sana bisa, saya percaya di sini juga bisa. Nggak ada bedanya Tuhan yang sebar di Jawa Barat dengan di Jawa Tengah, sama saja. Oh, Jawa Tengah itu susah. No. Jawa Tengah sama-sama dicinta Tuhan, Jawa Barat juga sama-sama dicinta Tuhan. Itu tergantung mental kita dan mindset kita. Ya. Oke. Terus kenapa saya lakukan semuanya itu? Ya, Tuhan ingatkan saya pada waktu tahun 2014. Saya pikir pada waktu saya sudah mendirikan panti asuhan, sudah, udahlah. Seperti udah sempurna gitu loh, udah nggak perlu lagi lah yang lain. Tapi Tuhan tegur saya waktu yang saya baca ayat ini, ketika aku lapar kamu beri aku makan, Matius 25 ya. Ketika aku telanjang kamu beri aku pakaian, ketika aku sakit kamu beri menengok aku, ketika aku di penjara kamu melawat aku. Memang pelayanan ini nggak ada pelayanan yang menguntungkan. Pelayanan penjara, gereja pada takut pelayanan penjara, kenapa? Sudah nggak ada duit, satu, kita harus berkorban. Setelah keluar dari penjara orangnya hubungin kita. Betul atau betul? Kita ketakutan. Nah, kalau kita semua ketakutan, siapa yang melayani mereka? Ayo, masa kita mau melayaninya orang-orang yang sehat aja? Tuhan katakan, Tuhan datang bukan untuk orang, tapi orang sakit perlu, orang sehat perlu, orang sakit perlu. Tabib, siapa tabibnya? Tuhan Yesus pakai saya dan saudara. Mungkin, nggak ada uang, no. Kalau kita pelayanan untung rugi, saudara nggak akan melakukan pelayanan kepada orang-orang miskin. Pasti semuanya goalnya orang-orang yang kaya dideketin terus karena si beruang. Sekali waktu kecentok ngamuk orang kayanya keluar dari gerejamu. Siapa lagi yang ketangguh? Makanya pelayanan ini jangan bergantung sama orang kaya yang berduit, tapi bergantunglah sama Tuhan Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Dia lebih daripada orang kaya yang saudara layani. Makanya Tuhan katakan, ketika aku lapar kamu beri aku makan, ketika aku telanjang kamu beri aku pakaian, ketika aku di rumah sakit kamu menjenguk aku, ketika aku di penjara kamu menengok aku, ketika aku tidak ada tempat tinggal kamu beri aku tumpangan. Dia bertanya orang benar itu, kapan Tuhan sakit, kapan Tuhan di penjara, kapan Tuhan lapar, kapan Tuhan tidak ada tempat tinggal. Tuhan hanya bilang gini, ketika kamu melakukannya kepada salah satu saudaramu yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Pelayanan yang saya kerjakan itu pelayanan semua yang di dalam Matius 25, dan Tuhan tegur saya di tahun 2014. Saya bertobat saudara. Pelayanan semuanya nggak ada hasil secara finansial. Kalau kita kasih, tidak punya kita kasih.
Dan puji Tuhan, ada orang-orang yang kabur. Kemarin pada waktu di Malang, saya beres berdoa di rumah doa itu, tiba-tiba ada orang WA. Pak Romel, saya waktu doa kemarin kenapa muncul wajah Pak Romel ya? Hah? Kenapa emang? Iya, saya sudah hampir setahun saya tidak pernah mengirim berkat untuk pelayanan jalanan. Dia bilang, oh iya, saya orangnya begini ya seperti itu. Gak pernah mau bilang gini, kamu kok belum nabur untuk pelayanan jalanan? Biar Roh Kudus yang ingat dia. Ternyata pada waktu saya berdoa di Malang, wajah saya muncul di hadapan dia. Akhirnya kemarin dia transfer buat pelayanan jalanan. Romel ini buat pelayanan jalanan ya. Mulai dari mana? Diri kita. Dulu nggak ada yang nyumbang, tetapi ketika jalan banyak orang yang nabur pelayanan jalan. Karena saya percaya pekerjaan Tuhan yang bertanggung jawab. Panti asuhan saya nggak pernah ngajuin proposal kemana-mana. Sampai sekarang saudara, Tuhan bertanggung jawab atas panti asuhan saya. Setiap bulan berapa? 27 juta kita harus biayai anak-anak panti asuhan. Kalau saudara mungkin punya tetangga, tidak punya rumah atau orang tua, boleh ditaruh di tempat saya. Di sana free semuanya, ya, kesehatan semua ditanggung seperti rumah sendiri. Kenapa? Karena saya ingin apa yang itu bukan saya punya, Tuhan punya. Karena saya waktu itu hanya memberikan uang kepada waktu pendidikan panti asuhan cuma 200.000. Masa bisa beli tanah 1.000 meter, ya kan? Karena saya tahu itu pekerjaan Tuhan. Dan sekarang anak-anak udah 4 generasi, ada yang jadi pendeta, ada yang jadi ya pengusaha ada. Tapi saya tidak pernah berharap mereka ada yang minta kepada mereka untuk menyumbang ke panti, tidak. Apa yang saya sudah tabur, saya tidak pernah berharap untuk kembali. Karena Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau kita berharap untuk kembali, berarti kita bisnis. Jadi harus beda ya. Oke. Nah, investasi pendidikan. Pendidikan apa? Ada satu pendidikan formal, ya mungkin yang saudara di daerah-daerah kita bisa dirikan PAUD, ya, PAUD untuk misi, ladang misi PAUD ya. PAUDnya bebas, mau dari Kristen, apa yang non Kristen kita terima, ya. Tujuannya untuk apa? Melayani PAUD. Siapa yang gereja di sini udah ada PAUD? Angkat tangan. Wah, luar biasa ya, luar biasa. Karena itu program pemerintah PAUD. Ayo, nggak apa-apa. Pokoknya muridnya mau 10, mau 15, mau 5, kita kerjakan. Itu karena pelayanan. Amin. Dihitung. Waduh, untung nggak Pak? Buka PAUD? Hah? Enggak. Namanya pelayanan pasti nggak ada untung ya Pak? Ya. Tapi Tuhan bertanggung jawab atas pelayanan itu. Ya. Waktu saya ke Toba, saya tinggal di satu keluarga yang benar-benar sampai sibuk banget. Pagi-pagi udah jemput anak-anak PAUD sini, sana sini, bensinnya apanya, saya bilang, aduh, sampai kayak kitiran itu gembala. Kesana kesini, aduh, sampai lelah banget. Gak ada asisten lagi, aduh, ini bapak ini sudah gitu. Emang gak ada asisten, cuma dikerjain sendiri. Bayangin, 3 PAUD, buset ya kan. Satu aja udah liar, balik 3 di tempat yang berbeda, jauh-jauh pula. Tapi karena pelayanan, jadi kita harus kerjakan dengan setulus hatinya. Amin. Ya. Terus kemudian pendidikan formal seperti PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Ya. Terus kemudian kalau kita nggak bisa mendirikan itu ya kita berusaha untuk jemaat. Kalau dia jemaat ada yang susah nggak bisa sekolah, kita berusaha untuk tolong dia. Kalau bukan dari kantong kita carikan link. Betul? Carikan link beasiswa. Karena sekarang banyak beasiswa. Kalau dulu zaman kita susah, nggak ada Google, ya kan? Susah. Sekarang link banyak. Oke. Kemudian non formal, ya BLK, Balai Latihan Kerja, yang non formal. Kemudian LPK, Lembaga Pelatihan Kursus, ada kursus menjahit supaya bisa di garment. Bahkan ada orang-orang yang tadinya cuma pegawai, sekarang sudah jadi penjahit, bahkan punya garment sendiri. Semoga Tuhan atur semuanya. Ketika kita melakukannya untuk Tuhan, biar memberdayakan people, jemaat yang kita layani. Jangan jadikan jemaat yang kita layani cuma hadir di ibadah doang. Kita sebagai gembala, kita akan memberikan dia di padang yang berumput hijau, menuntun dia ke jalan yang benar, ya, membimbing dia ke air yang tenang. Artinya apa? Biar ada damai, sukacita, seperti doa Tuhan Yesus. Jadilah kehendakmu apa? Di bumi seperti di surga. Artinya suasana surga itu harus hadir di dalam setiap keluarga Kristen. Hadir itu bukan, dia kaya raya, bukan. Tapi
Tapi artinya damai sejahtera itu tinggal dalam keluarga kita masing-masing dan keluarga jemaat yang kita layani. Dan bagaimana cara menolong mereka? Kita minta hikmat dari Tuhan. Kita minta hikmat dari Tuhan bagaimana menolong mereka. Pendidikan formal dan non formal. Ya seperti saya salurkan mereka ke Jepang, ya ke Jepang kursus. Kita carikan sponsor, akhirnya dapat dan kemudian bayar mereka, kembalikan, ingat ya. Mereka kembalikan setiap bulannya dan mereka sekarang sudah selesai semua. Mereka sekarang ngirim uang ke orang tuanya dan memberikan sumbangan buat gerejanya. Itu karena apa? Kita berinvestasi sosial dan pendidikan, baik formal maupun non formal. Dan ada juga anak rohani yang sekarang kuliah di Pasundan, terus kemudian ada yang mau jadi perawat. Saya nggak punya uang, tapi Tuhan sediakan untuk siapa? Saya carikan link juga. Gitu, oh ini ada juga sponsor mahasiswa sekarang di sekolah Alkitab. Bahkan saya tadi baru dengar kalau ada teman-teman saudara, misalkan atau jemaat saudara yang mau sekolah Alkitab di kampus saya 500.000 sebulan all in, itu di Sulawesi Utara. Di kampus tadi yang dikenali sama Yeremia, nanti boleh tanya, kampus apa namanya? Diakonos itu bisa 100.000 all in, ya. Jadi banyak link kalau ada jemaat yang cita-citanya jadi misionaris atau pendeta atau gembala. Nah itu, ya. Jangan sampai artinya potensi-potensi yang jemaat yang kita layani kita biarkan. Kita sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab bukan hanya untuk masuk surga, tapi jadilah kehendakmu di bumi seperti berat atau berat? Berat atau berat? Coba lebih berat pelayanan mana loh? Panti asuhan atau gembala loh? Hah? Sama tanya. Saudara jadi gembala, saudara bertobatlah. Kalau nggak percaya saudara pasti akan masuk neraka. Misalnya seperti itu. Habis pulang apakah saudara cebokin mereka? Apakah habis pulang saudara siapin makanan buat mereka? Atau pakaian buat mereka? Sekolah buat mereka? Tidak kan? Tidak. Beda dengan panti asuhan. Semua di cover. Ya. Semua di cover. Nah, saudara pelayan sebagai gembala. Menggembalakan berarti bertanggung jawab kebutuhan dia. Bukan hanya secara spiritual, jasmani juga kita harus bertanggung jawab. Artinya nih, bertanggung jawab bukan berarti kita cover, kasih makan, bukan. Tapi bagaimana memberikan solusi mereka ketika mereka menghadapi kesulitan. Aduh nggak tahu saya aja sulit gitu loh pendetanya. Kok kalau mikir, nah kalau bilang begitu nggak usah jadi gembala, udah, betul nggak? Betul. Udah aja jadi gembala sapi, nggak? Tinggal kasih di rumput udah diem ya kan? Betul. Gembala. Jadi jadikanlah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Suasana surga ya. Saya mau tanya nih, itu doa Tuhan Yesus untuk di bumi atau untuk di surga? Untuk di bumi. Yesus itu ingin bahwa suasana di bumi itu seperti suasana di surga. Damai sejahtera, bebas dari sakit penyakit, bebas dari stres dan depresi. Itu maunya Tuhan Yesus seperti itu. Makanya Tuhan udah kasih resep. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengerikan tulang. Oke. Bagaimana kita cari sumber dananya untuk investasi? Sumber dana bisa dari persembahan, ya. Persembahan, aduh Pak, persembahanku seminggu cuma 100.000. Ya kumpulin aja, betul nggak? 100.000 bisa dilipat gandakan seperti tadi toh. Tuhan yang memberikan kepercayaan ada 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, 4 talenta, 5 talenta. Ya, 1 talenta bisa berkembang, dia ketika dia olah. Jadi tergantung kita memanage-nya. Bagaimana caranya seperti itu. Kalau di Manado, di sana ya, jualan, kantin, bikin bubur Manado, bikin apa di pinggir jalan tuh. Jemaat punya jadwal. Siapa yang jadwal jualan hari ini? Si A, si B, si C. Ibu-ibu kan misalkan, ibu-ibu daripada merumpi tetangga ya, cari butuh tetangga gitu ya, lebih baik mereka dimaksimalkan. Nanti ya kasihlah buat mereka, untungnya sebagian buat gereja, seperti itu. Akhirnya hiduplah jemaat di sana, nggak kekurangan. Nah itu maksudnya memaksimalkan potensi jemaat yang kita layani secara all out. Biar jemaat kita, biar doa Tuhan Yesus Kristus dijawab. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya serahkan waktu pertanyaan ya, oke.